Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di channel kita. Nah, pada kesempatan di video kita kali ini, saya akan membahas tips atau trik buat kalian yang masih pemula yang mau belajar tanam cabai ya teman-teman ya. Nah, jadi kan banyak nih petani-petani muda sekarang yang baru terjun di dunia pertanian, kemudian dia langsung ingin tanam cabai. Karena pada dasarnya untuk tanam cabai itu sebenarnya untuk resiko ataupun modal itu terbilang cukup besar ya daripada tanaman-tanaman yang lainnya teman-teman ya. Jadi semisal seperti jagung, kemudian tanaman lainnya itu seperti apa ya, tomat ya, tomat juga lumayan sih, terong, kemudian tanaman yang lainnya seperti timun, gambas ya. Nah, untuk tanaman cabai sendiri itu modalnya bisa terbilang cukup besar daripada tanaman hortikultura yang lainnya teman-teman ya. Nah, jadi saya akan bahas trik atau tips buat teman-teman semua yang baru pertama kali mau tanam cabai teman-teman ya, biar kalian itu nggak salah dalam berbudidaya cabai, biar kalian itu nggak rugi. Karena saat kita budidaya itu teman-teman ya, itu yang paling diwaspadai adalah kerugian kita dalam berbudidaya ya. Bisa rugi dari hasil yang nggak memuaskan atau harga yang nggak memuaskan. Jadi kerugian dalam budidaya atau bertani itu faktornya ada dua menurut saya ya, yaitu yang pertama adalah hasil dari si tanaman itu sendiri, atau harga dari yang kita tanam ya, harga jualnya teman-teman. Nah, ini buat kalian yang masih pemula. Contoh tadi ada pertanyaan ya, baru masuk di channel kita. Dengan modal 10 juta itu bisa nggak tanam cabai, kemudian tanam cabainya itu berapa. Nah, jadi begini teman-teman ya, usahakan untuk kalian yang masih belajar pertama tanam cabai ya, jadi baru pertama kali ya, belum pernah tanam cabai sebelumnya, itu jangan tanam cabai banyak-banyak teman-teman ya. Karena semakin banyak kalian tanam cabai, tentunya modalnya juga akan jadi banyak juga teman-teman ya. Contoh begini teman-teman, kalian punya tanah taruhlah 1 hektar ya. Contoh kalian punya tanah 1 hektar. 1 hektar itu kan kalau ditanamin cabai itu bisa masuk sekitar 16.000 batang atau 20.000 batang, tergantung bagaimana pola tanam kalian. Nah, itu membutuhkan modal yang sangat besar teman-teman. Jadi contoh kalian punya tanah 1 hektar, kemudian kalian punya modalnya hanya 10 juta ya. Kalian modalnya hanya 10 juta. Kalian jangan nekat tanam sebanyak 1 hektar teman-teman. Jangan nekat ya. Jadi kalau untuk cabai itu jangan nekat kalian. Itu saran dari saya untuk pemula ini ya. Kalau kalian sudah sering bertani cabai sih terserah kalian mau bagaimana, kalian sudah mengerti. Nah, ini buat kalian yang masih pemula yang sama sekali belum mengerti tentang budidaya cabai dan bagaimana tentang percabaian. Nah, contoh kalian punya modal 10 juta. 10 juta itu kalau untuk saya pribadi ya, itu bisa kita tanam sekitar 1.500 sampai 2.000 batang. Itu cukup ya kalau untuk saya pribadi. Sebenarnya tergantung dari jenis cabainya juga. Jadi kadang-kadang untuk modal cabai rawit itu bisa lebih murah kalau menurut saya daripada cabai keriting ya. Cabai keriting yang cabai besar itu ya. Nah, kemudian kalian punya modal 10 juta nih. Kalian punya modal 10 juta, itu saran saya kalian tanamnya itu 1.000 batang. Contoh kalian mau tanam CMK ya, karena di channel saya kebanyakan CMK daripada rawit. Nah, itu saya sarankan kalian itu tanamnya 1.000 batang. 1.000 batang itu modalnya berapa? Sekitar ya kurang lebih itu 5 juta. Nah, kalau 1.000 batang itu kalau kalian emang niat bertani itu harusnya bisa kalian kerjakan sendiri. Maksudnya banyak yang bisa kalian kerjakan sendiri. Maksudnya jarang mengerjakan orang lain ya. Contoh kayak penaburan pupuk dasar, kemudian penyempraian ya, itu bisa kalian kerjakan sendiri. Kayak menancapkan ajirnya juga bisa kalian kerjakan sendiri. Paling yang kalian butuh pekerja itu saat membuat gulutan,
Dan apa ya, kalau proses tanam bisa kalian tanam sendiri sih. Sama masang mulsa ya, masang mulsa nggak semuanya orang bisa ngerjain sendiri, jadi kalian hanya butuh pekerja itu saat membuat bedengan dan memasang mulsa saja. Nah kemudian ketika kalian punya modal 10 juta, kenapa saya sarankan hanya gunakan modal 5 jutanya. Jadi tidak semua modal kalian gunakan ya, jadi kalian hanya gunakan modal separuhnya. Jadi begini teman-teman, cabai itu kalau terlanjur mahal harganya ya mahal banget, tapi kalau pas lagi murah harganya ya murah banget teman-teman. Nah kenapa saya sarankan hanya separuh dari modal yang kalian miliki. Jadi ini modal posisi sudah di tangan ya, bukan modal kalian mau minjem atau apa, enggak. Jadi modal itu sudah modal pribadi punya kalian yang sudah ada di tangan kalian. Nah gunakanlah modal 5 juta itu tadi untuk tanam 1000 batang cabai ya. Nah untuk cara tanam atau cara budidaya kalian bisa lihat di channel saya ataupun di channel yang lain, terserah mau lihat apa, mau gunakan model seperti apa itu terserah kalian. Nah kalian tanam dengan modal 5 juta itu tadi ya, kemudian kalian rawat cabai itu sampai panen ya, itu dengan modal 5 juta itu tadi. Pokoknya bagaimana caranya, kalian harus gunakan separuh dari modal tersebut ya. Jangan 10 juta terus kemudian kalian gunakan untuk 1000 batang, jangan seperti itu. Nah jadi kalian gunakan 5 juta itu tadi untuk 1000 batang. Nanti ya ketika mulai panen harganya hancur teman-teman ya. Ketika mulai panen harganya hancur, taruhlah di bawah 20.000 atau di bawah 10.000, itu kan contoh di bawah 10.000 itu saya yakin modal kalian nggak balik ya. Apalagi baru pemula itu jarang sekali yang beruntung ya, jarang. Ada sih beberapa pemula yang beruntung juga ada, harganya bagus. Maksudnya gini teman-teman, untuk hasil tanamannya sama harga itu kan kita nggak tahu ya. Kalau untuk hasil tanaman untuk pemula itu mungkin standar bisa lah ya, tapi kalau untuk maksimal sepertinya belum bisa, karena biasanya belum banyak ilmu teman-teman ya, seperti saya dulu juga begitu. Nah jadi kalian gunakan modal 5 juta itu untuk 1000 tanaman. Nanti ketika harga murah itu biasanya modal kalian itu bisa nggak balik ya, bisa nggak balik, atau kalian tiba-tiba kena penyakit sehingga tanaman banyak yang rusak ya, itu biasanya kalian modal nggak balik. Nah ketika modal nggak balik ya, atau biasanya harga murah ya, kalau bisa tanaman kalian jangan sampai rusak lah teman-teman. Kalau bisa tanaman kalian harus bagus ya, jangan sampai rusak, itu menurut saya ya. Karena kalau sampai rusak itu repot sekali teman-teman. Untuk tanam keduanya kemungkinan masih bisa rusak lagi kemungkinan ya. Jadi kalian harus benar-benar pahami, harus sering-sering tanya, harus sering sharing. Pokoknya tanaman kalian harus bisa sebagus mungkin. Nah ketika harga kalian dapat murah di bawah 10.000 atau di bawah 15.000, nah kalian harus tanam lagi dengan modal sisanya yang 5 juta tadi. Jadi contoh nih, kalian baru mulai petik ya, baru mulai petik ketemu harga murah ya, ketemu harga murah di bawah 20.000. Itu kalian harus tanam lagi, semai lagi. Nah dengan modal yang sisanya tadi, dengan harapan apa? Ketika yang tanaman kedua ini nanti panen, itu kan jaraknya mungkin sekitar 3 bulanan ya, dari tanaman dari sekarang ya, maksudnya dari sekarang saat kalian panen, itu nanti harganya sudah berubah lebih baik lagi. Nah karena biasanya harga cabai itu jeleknya ya, harga itu sekitar 3 bulan bisa 4 bulan, paling cepat 2 bulan ya. 2 bulan itu harga jelek, terus kemudian dia bagus lagi, itu paling cepat kalau menurut saya ya selama ini. Cuman rata-rata 3 bulan 4 bulan itu harga baru membaik teman-teman. Nah jadi itu trik dari saya teman-teman ya. Yang pertama kalian harus benar-benar pelajari cara budidaya tanam cabai dulu, terus kemudian kalian gunakan separuh modal dari modal yang kalian punya, agar nantinya itu bisa kalian pakai lagi modal yang separuhnya ketika hasil yang pertama itu nggak memuaskan ya, itu langsung kalian tanam. Jadi kalau kalian tanam yang kedua itu jangan nunggu yang pertama habis teman-teman ya. Jadi saya sarankan jangan menunggu yang pertama habis baru tanam lagi, enggak seperti itu. Jadi ketika kalian pertama petik panen ya, pertama panen, karena kan cabai kan beberapa kali panen tuh. Jadi ketika kalian pertama petik, kemudian ketemu harga murah, itu kalian langsung nyemai lagi, olah tanah lagi, buat tanam yang baru lagi teman-teman. Dengan harapan nanti yang kedua ini kalian bisa dapat jackpotnya. Nah seperti itu. Kemudian usahakan ya, ketika kalian mau nanam cabai itu modal harus sudah di tangan. Jangan sampai kalian nanam, contoh nih kalian baru punya modal 1 juta atau 2 juta,
ingin tanam cabai 1000 batang. Terus sisanya gimana? Gampang lah, nanti dicari sambil jalan. Gak bisa seperti itu teman-teman ya. Kebanyakan para petani yang menggampangkan seperti itu biasanya banyak yang gagal. Walaupun nggak semua teman-teman ya. Karena apa? Nanti karena kan untuk cabai itu penyepraian atau perawatan itu kan nggak bisa telat teman-teman ya. Ketika telat, cabai kalian bisa langsung rusak tuh teman-teman. Dalam sehari 2 hari itu kerusakan tuh bisa parah kalau kena kutu atau kena apa gitu ya. Nah jadi kalian harus siap sedia dari awal modal tadi. Jadi ketika ada serangan hama atau apa, kalian bisa langsung beli obatnya, bisa langsung kalian semprotkan ke tanaman. Jadi nggak nunggu apa ya, contoh punya modal 2 juta, yang penting bisa tanam dulu lah, untuk perawatan nantilah bisa sambil jalan. Itu kebanyakan kesalahan petani pemula itu di situ teman-teman. Kalau yang sudah biasa nanam cabai ya nggak apa-apa ya, itu apa ya, namanya sudah biasa, sudah terbiasa, sudah berkali-kali tanam, mereka pasti ada trik-triknya teman-teman ya. Jadi kalian nanti akan memahami trik-trik itu ketika kalian sudah terbiasa tanam cabai juga. Nah jadi untuk memula biar kalian nggak apa ya, nggak gagal ya, itu menurut saya seperti itu teman-teman. Saran dari saya ya, trik dan saran dari saya. Nah semoga kalian yang baru pertama kali tanam cabai, semoga kalian bisa sukses. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang lain agar video ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, cukup sekian teman-teman. Jangan lupa sholat 5 waktu ya, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.